Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video pertama ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Di sini kita akan membahas dari mulai pengertian sampai bagaimana menyusun sebuah teks prosedur. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita lanjut ke materinya. Let's go! Nah, yang di belakang aku ini adalah materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelum memulai penjelasan pada video ini, yang akan memandu kalian dalam video kali ini bukanlah aku, tetapi halo semua. Kenalin, nama aku Muhammad Kevin Firdaus. Orang-orang biasanya manggil aku dengan sebutan Kevin. Nah, di sini aku yang akan menjelaskan tentang materi teks prosedur. Oleh karena itu, ayo kita lanjut ke apa itu teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur ini adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Jadi singkatnya gini, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus kalian penuhi nih dalam melakukan sesuatu kegiatan agar kegiatan yang kalian kerjakan dapat berjalan dengan baik. Contohnya, ketika kalian ingin membuat kue, kalian tuh harus mengikuti teks prosedur pembuatan kue dari awal hingga akhir agar kue yang kalian buat berhasil. Nah, biar kalian lebih paham tentang apa itu teks prosedur, kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu berisikan langkah-langkah. Jadi ketika ada teks prosedur, pasti di dalamnya ada sebuah langkah-langkah untuk membantu kalian menyelesaikan sebuah kegiatan. Yang kedua, disusun secara informatif. Maksudnya disusun secara informatif tuh, teks ini memberikan informasi tentang sesuatu yang akan kalian kerjakan nantinya. Nah, yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Jadinya tuh tes ini tuh pasti ngejelasin sesuatu langkah secara terperinci atau yang biasa kita sebut secara detail. Selanjutnya, bersifat objektif. Maksudnya bersifat objektif tuh hal-hal yang disajikan dalam teks ini bukan berasal dari khayalan atau karangan dari penulisnya. Nah, yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang keenam, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Nah, ciri-ciri teks prosedur yang selanjutnya itu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Maksudnya kalimat imperatif di sini itu bukan mengandung perintah saja, akan tetapi mengandung permintaan serta larangan. Contohnya seperti janganlah masukkan tepung dengan air secara bersamaan. Nah, itu merupakan contoh kalimat imperatif yang mengandung larangan. Ciri-ciri yang selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif sini adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan berupa me atau ber. Contohnya seperti mengepal rambut, memotong bawang, menyapu lantai. Nah, contohnya seperti itu. Ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan kalimat penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Biasanya menggunakan kata dan serta dengan. Contohnya seperti ini. Ibu memotong bawang dengan pisau. Nah, begitulah contohnya. Nah, ciri-ciri teks prosedur yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya tuh seperti taruhlah gelas itu di atas meja. Nah, kata di-nya itu merupakan kata keterangan. Nah, semoga dengan dijelaskan ciri-ciri teks prosedur kalian semakin paham apa itu teks prosedur. Selanjutnya kita ke apa saja jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Contohnya cara menghidupkan komputer, cara menghidupkan handphone. Karena cara ini tuh yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contohnya tuh
cara membuat SIM, cara membuat KTP. Nah, seperti itu. Nah, jenis teks prosedur yang terakhir yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ini biasanya berhubungan dengan kayak ya udah kehidupan kita sehari-hari aja. Contohnya kayak cara menata rambut, cara mencuci muka, atau mungkin cara menggosok badan dan lain-lain. Teks prosedur terdiri dari dua bagian utama yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Pernyataan umum merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur dan selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah di sini itu biasanya kita disuruh menentukan topik, mengumpulkan informasi, membuat kerangka dan lain-lain. Selanjutnya adalah merancang langkah-langkah teks prosedur. Yang pertama itu menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, menyusun teks prosedur. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Terdapat 3 bagian yaitu tujuan, langkah-langkah atau petunjuk, penegasan ulang, atau penutup. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian langkah-langkah berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Bagian penegasan ulang adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Kebahasan teks prosedur yang pertama yaitu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang bersifat memerintah atau menyuruh orang lain untuk berbuat sesuatu. Contohnya, keringkan rambut dengan handuk, tuangkan minyak zaitun ke dalam wajan. Kebahasan teks prosedur yang kedua yaitu pernyataan persuasif, merupakan kalimat yang berisi ajakan, bujukan, rayuan, atau imbauan. Fungsi kalimat persuasif tak lain untuk mempengaruhi pembaca ataupun pendengar supaya melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak penulis ataupun pembaca. Yang ketiga, kebahasan teks prosedur adalah menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata untuk menjelaskan atau menunjukkan langkah-langkah secara detail dan jelas. Contohnya seperti keringkan rambut sambil dipijat perlahan. Maksudnya sambil dipijat perlahan itu berarti kata teknis di sini mendetail ya guys. Kebahasan teks prosedur yang keempat yaitu konjungsi penjumlahan, merupakan konjungsi yang menghubungkan atau menjumlahkan dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi dan, dengan, ataupun serta. Contohnya, keringkan rambut dengan handuk, potong melon dengan pisau. Contohnya seperti itu. Kebahasan teks prosedur yang terakhir yaitu deskripsi alat, merupakan kalimat dalam teks memberikan rinci tentang objek dan alat yang digunakan seperti ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya seperti gunakan sisir dengan ukuran yang benar, gunakan cat rambut dengan warna hitam. Contohnya seperti itu. Nah, kita sudah di tahap terakhir dalam materi teks prosedur yaitu langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Oke, segini dulu materi tentang teks prosedur. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.